Close contact. Clear for contact. Clear contact. Apa yang sebenarnya terjadi saat sebuah pesawat asing masuk tanpa izin ke langit Indonesia? Apakah TNI langsung mengerahkan jet tempur? Siapa yang memberi perintah? Dan apakah boleh langsung ditembak jatuh? Atau justru ada rangkaian prosedur strategis yang tak pernah diumumkan ke publik? Inilah gambaran nyata dan terverifikasi tentang bagaimana Tentara Nasional Indonesia menghadapi setiap pelanggaran kedaulatan di udara maupun di laut. Siapa yang bertugas menjaga langit dan laut Indonesia? Menjaga kedaulatan negara bukan hanya soal kekuatan senjata, tapi juga sistem komando yang tertata. Di Indonesia, pengawasan dan pertahanan wilayah dibagi secara sistematis ke dalam 3 matra utama. TNI Angkatan Udara bertanggung jawab atas ruang udara. TNI Angkatan Laut menjaga lautan dan perairan yurisdiksi nasional. Sementara TNI Angkatan Darat berperan dalam respons teritorial dan pendalaman garis pertahanan. Tapi jika bicara soal pelanggaran wilayah, baik oleh pesawat maupun kapal asing, maka 2 komando utama akan langsung aktif. Di udara, ada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dengan pusat kendali siaga 24 jam yang dikenal sebagai National Air Operation Command Center (NAOC). Sedangkan di laut ada Komando Armada (Koarmada) yang tersebar di barat, tengah, dan timur bersama dengan kekuatan intai dari Puspenerbal dan unsur bantuan dari Bakamla serta KPLP. Semuanya bekerja dalam satu jaringan pertahanan terintegrasi dengan satu misi utama: mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespons setiap bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Bagaimana TNI mendeteksi pelanggaran wilayah? Kedaulatan tidak dijaga dengan asumsi, tapi dengan deteksi yang presisi dan sistem pengawasan yang aktif setiap detik. Di udara, TNI Angkatan Udara mengandalkan jaringan radar militer, mulai dari radar modern seperti Groundmaster 400 hingga perangkat radar statis di berbagai titik strategis. Radar ini mampu mendeteksi pesawat asing dari jarak ratusan kilometer sebelum memasuki ruang udara nasional. Semua data ini masuk ke pusat kendali Kohanudnas di Jakarta dan tersebar ke sektor-sektor operasional. Sektor barat di Halim Perdana Kusuma, sektor tengah di Makassar, dan sektor timur di Biak. Di laut, TNI Angkatan Laut mengoperasikan kapal perang yang dilengkapi radar permukaan dan sonar, serta memanfaatkan kemampuan pengintaian dari drone maritim dan pesawat intai Puspenerbal. Selain itu, ada sinergi dengan Badan Keamanan Laut, Bakamla, dan KPLP yang memperkuat jaringan informasi di wilayah perbatasan dan zona ekonomi eksklusif. Dengan sistem yang terintegrasi ini, setiap pelanggaran sekecil apapun akan terdeteksi, tercatat, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur pertahanan nasional. Apa protokol TNI jika terjadi pelanggaran udara? Ketika radar mendeteksi sebuah pesawat asing tanpa izin memasuki wilayah udara Indonesia, maka respon pertama bukan peluru, tapi prosedur berlapis yang ketat dan profesional. TNI Angkatan Udara akan segera mengidentifikasi jenis pesawat, arah terbang, dan tujuan pergerakannya. Jika dinilai mencurigakan atau tak menjawab panggilan radio, maka Pusat Komando Kohanudnas akan mengeluarkan perintah scramble. Jet tempur seperti F-16 Fighting Falcon, Hawk 209, atau unit tempur lain akan diterbangkan dalam hitungan menit dari pangkalan terdekat, seperti Iswah Judi, Rosmin Nurjadin, Supadio, atau Hasanuddin. Misi mereka jelas, melakukan intersepsi udara secara visual dan profesional. Pilot TNI akan melakukan komunikasi radio, manuver sayap isyarat internasional, serta mendekati target untuk identifikasi langsung. Jika pesawat asing tetap tidak merespon, TNI Angkatan Udara memiliki opsi untuk
mengawal keluar wilayah udara Indonesia, memaksa mendarat di pangkalan militer terdekat, atau dalam situasi kritis mengeluarkan tembakan peringatan. Namun satu hal yang penting, keputusan untuk menembak bukan di tangan pilot, melainkan komando tertinggi dalam rantai operasional. Semua tindakan bersifat terukur sesuai hukum udara internasional dan berdasarkan perintah struktural yang sah. Apa yang dilakukan TNI Angkatan Laut saat terjadi pelanggaran laut? Wilayah laut Indonesia bukan sekadar perairan, tapi benteng strategis yang menyimpan sumber daya vital dan jalur perdagangan dunia. Saat sebuah kapal asing memasuki wilayah laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif tanpa izin, maka TNI Angkatan Laut akan bertindak cepat, namun tetap dalam bingkai hukum internasional. Komando Armada, Koarmada, akan mengerahkan kapal perang KRI terdekat untuk melakukan identifikasi, interogasi radio, dan pendekatan taktis. Panggilan akan dilakukan dalam format komunikasi internasional. Jika kapal asing tidak merespons atau melakukan manuver mencurigakan, maka langkah berikutnya adalah pemeriksaan visual langsung dan pengintaian dari udara. Dalam banyak kasus, tindakan ini cukup untuk membuat kapal asing mundur dan keluar wilayah. Tapi jika mereka tetap membandel, maka TNI Angkatan Laut memiliki protokol eskalasi. Manuver pengepungan, tembakan peringatan menggunakan meriam utama, dan bila perlu, penggiringan paksa menuju pelabuhan militer untuk diperiksa. TNI Angkatan Laut juga memiliki kemampuan untuk melumpuhkan ancaman secara senyap. Satuan elit seperti pasukan Katak, Kopaska, atau marinir intai amfibi dapat diterjunkan untuk misi boarding rahasia apabila situasi berkembang menjadi ancaman serius. Setiap tindakan di laut dilakukan dengan penuh perhitungan, karena TNI tidak hanya menjaga perairan, tapi juga menjaga nama baik negara di mata dunia. Siaga senyap penjaga kedaulatan Indonesia. Kita mungkin tak melihatnya setiap hari, tapi di balik langit yang tenang dan laut yang membentang luas, ada ribuan prajurit yang bersiaga dalam senyap. Mereka tak tampil di media, tak bicara banyak, tapi mereka adalah tameng pertama saat batas negara dilanggar. Protokol pertahanan Indonesia bukan sekadar formalitas, tapi hasil dari latihan panjang, disiplin tinggi, dan strategi yang terus diperbarui. Karena menjaga kedaulatan bukan hanya soal siapa yang punya senjata lebih besar, tapi siapa yang lebih siap, lebih terstruktur, dan tak pernah lengah. Inilah wajah sejati kekuatan TNI. Diam dalam damai, bergerak dalam ancaman, dan bertindak demi kehormatan merah putih. Dan ketika ada yang bertanya, bagaimana Indonesia menjaga wilayahnya dari pelanggaran asing? Maka jawabannya sederhana, dengan tenang, tapi tak pernah ragu untuk bertindak.